Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini, mumpung di awal tahun ya teman-teman, saya akan kembali membagikan tips ataupun ide-ide screening saham untuk membantu trading teman-teman semua, khususnya dalam mencari saham-saham yang memiliki potensi kenaikan di awal tahun ya, khususnya di bulan Januari, sehingga kita bisa memperoleh saham-saham dengan kenaikan yang kuat ya, dengan capital gain yang menarik. Namun sebelum saya mulai, perlu saya informasikan bahwa ini bukan video rekomendasi ya teman-teman, melainkan video tips ataupun ide screening saham, sehingga nanti ya teman-teman tetap harus bisa mengerjakan PR analisa teman-teman semua dalam memilih saham-saham yang nanti akan kita dapatkan dari screening yang kita lakukan. Nanti akan saya ajarkan, nanti akan saya berikan tipsnya bagaimana caranya kita memilih saham-saham tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, jadi teman-teman bisa mempergunakan website ya, namanya tradingview.com ya, tinggal ketik seperti ini. Jadi tradingview.com/market/stock Indonesia/sektoral industri sektor seperti itu. Nah, jadi sebenarnya idenya seperti apa sih? Jadi idenya gini teman-teman semua ya. Jadi kita akan mencari saham-saham pada sektor yang outperform di tahun 2021 ya, pada video ini saya buat seperti itu. Jadi kita akan mencari saham-saham yang outperform di tahun tersebut, sehingga nanti kita akan filter saham-saham yang terdapat di dalam sektor tersebut. Nah, kenapa seperti itu idenya? Mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya, bahwa di dalam dunia teori teknikal, itu sebenarnya memiliki prinsip bahwa sebuah saham yang sedang berada dalam sebuah tren naik ataupun akan masuk dalam tren naiknya, itu cenderung akan memiliki potensi kenaikan berikutnya, teman-teman semua ya, dalam waktu yang tidak begitu lama. Nah, jadi kita perlu mencari saham-saham yang seperti itu. Saham-saham memang sedang berada dalam tren naiknya ataupun sedang akan masuk dalam tren naiknya, sehingga secara umum akan memiliki peluang kenaikannya lebih tinggi lagi dalam waktu yang tidak begitu lama. Nah, oke, sekarang kita lihat saja langsung ya. Di sini kita sudah memiliki informasi sektornya, itu sebagai berikut. Perlu saya informasikan ketika nanti teman-teman membuka website ini ya, itu biasanya dia akan keluar terlebih dahulu bagian overview ini ya. Nah, yang kita perhatikan bukan di bagian overview, tapi di bagian performance seperti itu. Jadi tinggal diklik saja performance ya, maka akan ditampilkan performance dari masing-masing sektor. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melihat sektor mana yang memiliki performance paling tinggi, yaitu dengan cara kita sort di bagian sini teman-teman semua ya. Jadi di bagian yearly performance seperti ini. Nah, kemudian kita sort sekali lagi untuk mendapatkan range yang tertingginya ya. Jadi sektor yang memiliki performance paling tinggi itu akan berada paling atas seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa sektor teknologi services itu adalah yang memiliki performance paling tinggi ya, bahkan lebih dari 5.800% seperti itu. Diikuti dengan commercial services, diikuti dengan consumer services, diikuti dengan sektor finance, diikuti juga dengan sektor consumer durables serta transportation. Nah, sebenarnya ini saya bebaskan nih kepada teman-teman semua ya, mau screening semua sektor ini juga boleh ya, screening semua sektor yang memiliki outperform atau memiliki kenaikan yang lumayan pada tahun tersebut ya, itu silakan saja. Namun di video kali ini saya akan memberikan contoh saja nih, bagaimana kita memilih saham-saham yang memiliki performance sektoral itu di atas 100% seperti itu. Jadi kita akan melakukan screening atau filter saham-saham yang berada di sektor teknologi, komersial, consumer, finance, consumer durables, dan juga transportation. Nah, caranya bagaimana? Gampang saja ya, tinggal teman-teman klik saja di bagian sini. Klik di bagian sektoral teknologi servicesnya, maka nanti akan ditampilkan list sahamnya. Seperti itu. Nah, kembali, kita akan pergunakan performance-nya teman-teman semua ya. Kita akan klik di bagian performance di sini. Nah, akan ditampilkan informasi bagaimana historical percentage pada perubahan harga sahamnya ya. Jadi dimulai dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan sampai dengan 6 bulan seperti itu. Sayangnya memang di aplikasi atau website TradingView ini tidak menyediakan performance dalam waktu atau rentang 1 tahun ya. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin subscribe TradingView ya mungkin saja bisa mendapatkan itu, tapi dalam contoh kali ini saya memberikan yang versi trialnya saja seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi memang sebenarnya saya tidak membutuhkan sih informasi yearly performance ya. Jadi saya hanya memerlukan informasi monthly changes-nya saja ya. Jadi kembali lagi kita tinggal klik saja di bagian sini. Kita klik sekali lagi untuk mendapatkan list saham yang memiliki performance terbaik pada 1 bulan terakhir. Nah, kenapa pertanyaan 1 bulan terakhir teman-teman semuanya? Ini bicara lagi kembali lagi ke teori teknikal yang saya sebutkan di awal ya, bahwa sebuah saham yang sedang bergerak dalam fase rally-nya atau sedang bergerak dalam sebuah fase uptrend-nya itu cenderung secara umum akan kembali melanjutkan kenaikannya teman-teman semuanya. Nah, karena ini adalah kita bicara di awal tahun ya, di Januari, maka kita butuhkan saham-saham memiliki performance yang bagus di bulan Desember seperti itu ya, karena cenderung memiliki peluang kenaikan yang lebih kuat atau melanjutkan kenaikannya di awal Januari. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melakukan filter atau kita akan mengambil
beberapa saham dari sektor ini. Nah, ini kembali saya bebaskan teman-teman semua ya. Mau ambil 1, 2, 3, 4, 5 atau seluruh saham di sini juga silakan. Tapi di video kali ini saya memberikan contoh, kita ambil 3 saham saja, yaitu INDX, UVCR, ATIK, yang akan kita masukkan ke dalam screening kita. Nah, saya lakukan ini untuk semua sektoral teman-teman semua ya. Untuk tadi sektor-sektor yang memiliki performance di atas 100%. Dan sudah saya rekap untuk teman-teman semua. Oke, kita lihat sebagai berikut. Nah, ini adalah berupa datanya teman-teman semua ya. Jadi dengan kita melakukan screening masing-masing sektor, kita mendapatkan saham-saham dengan performance terbaik ya. Kita ambil 3 saham dari masing-masing sektor, nanti akan kita filter satu persatu. Oke, jadi kita punya saham teknologi services, commercial service, consumer services, finance, consumer durables, dan juga transportation. Oke, jadi masing-masing ada 3 saham di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memfilter saham-saham tersebut dari sisi potensinya ya, meskipun semuanya mengalami kenaikan yang kelihatannya bagus gitu ya, bahkan ada yang naik sampai 100%, bahkan ada juga naik sampai 270%, namun apakah tetap menarik untuk kita entry? Nah, ini kita perlu perhatikan secara objektif dari sisi potensi chart daripada saham tersebut. Oke, kita mulai saja contohnya ya. Di bagian teknologi services, kita akan melakukan filter atau analisa daripada 3 chart ini, yaitu INDX, UVCR, dan juga ATIK. Oke, saya mulai dengan INDX terlebih dahulu. Nah, tolong diperhatikan ya teman-teman semua. Jadi dalam menganalisa chart sebenarnya memang sangat subjektif sih, ya. Tergantung daripada tipe tradernya, tergantung daripada karakteristik si trader itu sendiri seperti itu dalam melakukan analisa. Nah, kalau saya cenderung melihat seperti ini teman-teman semua ya. Jadi pertama kita perhatikan apakah saham tersebut sudah melewati sebuah resist ya, mau itu resist horizontal ataupun regional seperti ini ya. Dan kalau kita perhatikan di saham INDX ini sudah berhasil melewati resist lainnya ya, atau resist diagonalnya seperti itu. Nah, jadi kalau bicara peluang, sebenarnya saham indeks memiliki peluang, menurut semua ya, memiliki peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Namun, sekali lagi, bagi saya ya, kalau saya perhatikan historikalnya, ini cukup banyak shadow, teman-teman semuanya, cukup banyak shadow. Jadi bagi saya kurang menarik, ya. Artinya apa sih? Artinya saham ini memiliki banyak pergerakan yang false, teman-teman semua. Dan dari rentang pergerakannya juga cukup lebar, ya, cukup lebar. Jadi dia cukup volatile. Jadi bicara resiko entry juga saham ini sangat tinggi sekali. Ya, kalau kita perhatikan dari sisi garis indikator MACD saat ini pun sedang bergerak menurun ya. Jadi kalau pada saat video ini saya buat sedang bergerak menurun, artinya proses konsolidasi ini masih akan terus berlangsung, masih berpotensi berlangsung, sehingga terlihat belum memiliki kekuatan yang baik atau belum memiliki peluang yang baik untuk kembali melanjutkan kenaikannya di awal Januari. Ya, jadi simpelnya kita akan skip INDX. Nah, berikutnya kita lihat saham kedua ya dari sektor teknologi services, yaitu UVCR, Trimegah Karya Pratama Tbk. Nah, oke, chartnya itu sebagai berikut. Nah, perhatikan dari sisi indikator MACD-nya ini sudah bergerak naik ya, berarti memang momentum kenaikannya sedang menguat ya, menarik. Kemudian kalau kita perhatikan saat ini UVCR ya, ini sedang masuk atau kembali memasuki area konsolidasinya teman-teman semuanya. Nah, mungkin bagi teman-teman juga follow channel Telegram saya ya, SM Saham, itu sudah tahu bahwa saya sudah beberapa kali melakukan ulasan mengenai UVCR. Dan saya sudah katakan bahwa saham ini memiliki peluang ya, apabila dia berhasil kembali masuk dalam fase konsolidasinya. Nah, dan kalau diperhatikan, ini sudah berada di ujung teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah berada di ujung seperti ini, dengan pergerakan yang terus membentuk kenaikan higher low seperti itu maka UVCR secara teknikal, secara teori teknikal memiliki peluang kenaikan yang cukup tinggi apabila dia nanti berhasil break level resistance ini. Nah, jadi ini merupakan salah satu saham yang menurut saya potensial ya dari screening kita pada saat kesempatan kali ini, untuk teman-teman perhatikan untuk nanti bagaimana investor mampu melewati resisten ini seperti itu. Ya, dia memiliki potensi untuk bergerak terus lebih kuat. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa UVCR ini menjadi saham yang menarik untuk teman masukkan dalam watchlist teman-teman untuk melakukan trading di awal Januari seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan saham ketiga yaitu ATIK, perusahaan analitik teknologis ya, perusahaan IT juga. Nah, sekarang kita perhatikan untuk chartnya ATIK ya, ini sebenarnya agak apa ya teman-teman semuanya, agak absurd ya. Kenapa? Karena cenderung banyak flatnya teman-teman semuanya. Namun kalau saya bisa bilang, saya bisa simpulkan di sini, ini memiliki peluang spekulatif yang mungkin bisa dicoba ya. Namun sekali lagi saya tidak merekomendasikan, ini bukan video rekomendasi, saya hanya berbicara apa yang ada pada chart saja ya. Jadi perhatikan sebagai berikut, ini volumenya mengalami kenaikan teman-teman semuanya, volume mengalami kenaikan di posisi terakhirnya. Ini menunjukkan minat buyers itu kembali tinggi.
Sehingga kalau bagi teman-teman yang ingin spekulatif mendapatkan historical cerita yang sama seperti pada kejadian di bulan Juni 2021, ya mungkin saja sih bisa terjadi di Samana Batik. Namun sekali lagi sangat-sangat spekulatif ya. Nah, perhatikan sekali lagi, kalau kita bicara analisa teknikal bukan hanya chartnya yang harus kita perhatikan teman-teman semua ya, namun juga likuiditas ataupun volume perdagangan daripada saham tersebut. Karena kalau volumenya terlalu tidak liquid, maka nanti mungkin teman-teman bisa beli tapi tidak bisa keluar ya, tidak bisa memiliki kesempatan untuk menjual seluruh saham yang dimiliki. Nah, itu juga menjadi sebuah problematika ya yang harus bisa kita hindari. Nah, namun kalau kita perhatikan dari sisi chartnya memang ada peluang ya. Kalau dia berhasil melewati garis EMA 200 ini bertahan, maka dia bisa menjadi sebuah tindakan spekulatif buy yang mungkin bisa menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan capital gain yang menarik juga ya. Seperti pada kejadian di bulan Juni 2021. Seperti itu. Oke, nah jadi pada sektor teknologi services ini kita bisa menjagokan saham seperti UVCR dan juga ATIK ya untuk kita masukkan pada trading plan kita di bulan Januari seperti itu. Nah, oke, berikutnya kita akan masuk dalam sektor kedua yaitu commercial servicesnya. Kita akan perhatikan saham yaitu OASA, Elmes, sama Lucy. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan OASA terlebih dahulu ya. Kita lihat chartnya sebagai berikut. Nah, kembali saya melakukan analisa teknikal yang sama ya. Nah, kalau bagi saya teman-teman semua ya, ini memang momentumnya sedang bergerak naik namun sudah mulai cenderung agak flat. Jadi kalau saya boleh memberikan saran sih sebenarnya jangan di entry dulu ya. Namun sebenarnya saatnya menarik ya. Karena terus-menerus mengalami kenaikan di mana ini sudah keluar dari jalur panjang service seperti itu ya dan mengalami kenaikan yang sangat impresif. Namun jika kita bicara teknikal ini sangat-sangat high risk sekali ya, karena kapanpun saham ini berpotensi untuk dibanting semuanya, berpotensi untuk di drop. Sehingga lebih baik kita hindari saja dulu. Kita lihat seperti apa sih nanti konsolidasi akan terjadi. Namun ini menarik untuk kita masukkan dalam watchlist kita pada trading plan di bulan Januari seperti itu. Ya, perhatikan saat ini sahamnya sedang disuspend ya, jadi memang ini memiliki sebuah risiko tersendiri. Namun kita bisa perhatikan ya, kita bisa masukkan dalam watchlist kita di bulan Januari. Oke, saham kedua yang kita bisa lihat kembali adalah Elmes. Nah, kalau saham seperti ini jelas ya teman-teman semuanya, saya akan memberikan saran avoid. Karena kenapa? Karena chartnya sangat absurd sekali teman-teman semuanya, sangat-sangat berantakan, tidak rapi. Jadi kalau bicara teknikal, peluang kita untuk benar itu agak kecil teman-teman semuanya, karena ini sangat-sangat tergantung daripada si market maker ya, dengan aksi dan tujuan mereka masing-masing. Jadi ini sangat-sangat berantakan. Jadi lebih baik kita hindari saja ya, kenaikannya tidak jelas sehingga cenderung memiliki tingkat resiko kegagalan yang tinggi. Oke. Berikutnya kita perhatikan saham ketiga yaitu saham Lucy. Nah, saham Lucy sempat turun ya dari sejak IPO di level harga 121, turun terus itu ya sampai mendekati 42 rupiah ya. Sampai mendekati bahkan 30-an rupiah seperti itu ya. Ini termasuk dalam saham small cap ya, dalam kategori saham yang masih negatif ekuitasnya, sehingga oleh bursa efek itu memang masuk dalam kategori saham yang bisa turun di bawah 50 rupiah seperti itu. Nah, namun kalau kita perhatikan ini cukup menarik ya. Ini dia sudah mulai bergerak naik, kemudian sudah mulai adanya higher low di sini. Ya, jadi kalau kita boleh sedikit analisa, kita perhatikan saham ini sudah mampu melewati sebuah resistance line-nya ya. Terus kalau saya geser sedikit, ini juga menarik ya. Dia juga sudah berhasil keluar dari resistance line adjustment yang saya lakukan. Nah, jadi menarik sih. Ya, ini kalau kita perhatikan dari sisi momentumnya juga sedang mengalami kenaikan seperti itu. Kemudian volume juga sudah mulai mengalami kenaikan ya. Jadi saham ini layak sih untuk kita perhatikan teman-teman semuanya, untuk kita lihat bagaimana improvementnya nanti di bulan Januari. Jadi bisa teman-teman pergunakan atau masukkan dalam watchlist teman-teman semua untuk melakukan trading di bulan Januari. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan nanti Lucy ini berhasil ya menguji level resist ini dan mampu keluar, ini sih seharusnya bisa akan ada good story sih untuk saham Lucy ya. Karena sudah tidak ada lagi namanya sistem yang menghalangi pergerakan saham ini. Oke, jadi menarik ya. Dari sektor commercial service ada dua saham yang bisa kita perhatikan, yaitu OASA dan juga saham Lucy. Nah, berikutnya saya akan contohkan satu lagi sektor ya, bagaimana kita menganalisa atau memfilter saham-saham yang sudah kita peroleh dari screening di awal itu. Yaitu sekarang kita akan masuk dalam sektor saham ketiga yaitu consumer services. Ya, ada 3 saham yaitu MSIN, PGLI dan juga PTSP. Nah, mana saham yang bagus untuk kita perhatikan? Mari kita lihat sebagai berikut. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan MSIN.
sebuah saham yang memang cukup fenomenal ya. Kita lihat di sini karena mampu terus bergerak naik ya. Ini sejak bulan Desember 2021 naik terus menerus semuanya, kencang sekali naiknya, itu bahkan sampai menyentuh level 2500. Jadi setelah dia lepas dari fase sideways panjangnya yang terbentuk pada Juli 2021 sampai Desember, ini kenaikannya sangat luar biasa sekali dan akhirnya disuspend semuanya. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, ini momentumnya masih sangat kuat sekali ya. Ini memang kalau kita perhatikan meskipun nanti terjadi konsolidasi ya, kalau menurut estimasi saya, ini MC masih berpeluang untuk bergerak naik ya. Yang penting adalah dia mampu membentuk yang namanya higher low. Jadi kalau misalkan dia koreksi turun ke sini dan mampu kembali bergerak naik, maka ini jelas sangat menarik sekali. Jadi meskipun saham ini sedang disuspend ya, tetap bisa teman-teman perhatikan, masukkan dalam watchlist teman-teman semua di trading plan Januari seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat saham kedua dari sektor consumer services yaitu PGLI. Nama sahamnya cukup unik sih ya, mungkin agak kurang dikenal oleh teman-teman semua ya. Nah, ini juga salah satu ciri saham yang saya hindari teman-teman semua ya. Saya tidak suka dengan chartnya ya, chartnya sangat berantakan sekali, bolak-balik itu di antara garis EMA 200 yang memang menunjukkan bahwa saham ini bergerak dengan kondisi yang tidak jelas gitu, karakteristiknya nggak jelas, kita nggak bisa baca dengan baik peluang seperti apa ya. Memang meskipun di bulan Desember ya, khususnya di akhir-akhir Desember akhirnya berhasil naik ya. Ini kita belum tahu niatnya apa dari si market maker, si driver di saham PGLI ini untuk menaikkan harga sahamnya. Namun lebih baik kita hindari saja teman semuanya, karena ini resikonya cukup tinggi ya, tiba-tiba mengalami kenaikan dengan volume yang tinggi dengan meninggalkan banyak ruang gap ya, gap di level 335 sampai dengan 350, juga ada gap di bawah juga ya di level 270-an. Nah, lebih baik sih kita hindari sih, karena kita belum melihat ada potensi kenaikan lanjutan di saham PGLI ini untuk bisa terus bergerak naik seperti itu. Ya, jadi bisa saja ini naik sebentar, kemudian dia akan drop lagi seperti itu. Jadi lebih baik dihindari sih kalau menurut saya teman semua ya. Nah, saham ketiga yang akan kita perhatikan yakni saham PTSP. Ini juga sahamnya cukup tidak dikenal ya, cukup agak jarang kita ketahui, dan ternyata benar ya, kalau saham-saham seperti ini, saham-saham yang kurang dikenal atau unknown seperti itu, ya maka pergerakan chartnya juga sangat-sangat buruk sih menurut saya teman semua ya. Ini nggak bagus banget, chartnya sangat berantakan sekali ya, sama seperti PGLI tadi, ini bergerak bolak-balik di antara EMA 200, jadi memang sangat-sangat absurd ya. Meskipun sudah berhasil mengalami kenaikan di awal Desember, namun ternyata terakhir ini didam kan ya, sampai mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi ini makanya saham-saham seperti ini lebih baik kita hindari teman-teman semuanya, karena chartnya sangat absurd, chartnya susah untuk kita analisa ya. Jangan mencoba mengambil risiko untuk mendapatkan capital gain yang besar dalam waktu cepat, tapi mengorbankan potensi risiko yang ada di depan mata kita ya. Jadi karena kita terlalu FOMO, kita ikut-ikutan membeli tapi kita tidak siap untuk keluar seperti ini. Jadi ketika naik akhirnya dibanting dan kita nyangkut seperti itu teman-teman semua ya. Jadi lebih baik kita hindari saham-saham memang menurut kita tuh sulit kita pahami dan tidak bisa kita analisa, lebih baik kita hindari seperti itu ya. Meskipun momentumnya bagus, volumenya bagus, tapi kalau price actionnya, chartnya tidak jelas, lebih baik di avoid saja. Nah, di sini saya cuma memberikan contoh ya bagaimana cara kita melakukan screening dari 3 sektor, yaitu teknologi services, commercial services, dan juga consumer services. Di sini juga saya sudah melakukan recap teman-teman semuanya saham-saham potensial dari masing-masing sektor, yaitu sebagai berikut ya. Jadi di masing-masing sektor, di bagian teknologi services kita punya UVCR, ATIC, kemudian di bagian commercial services kita punya OASA dan Lucy, kemudian di bagian consumer services kita punya MZIN ya, di bagian finance kita punya Yule ya. Silakan nanti teman-teman perhatikan sendiri chartnya seperti apa. Kemudian di bagian consumer durables kita punya BEPS ya, yang memang kenaikan juga sangat impresif. Kemudian di bagian sektor terakhir itu transportation kita punya TNCA seperti itu. Nah, jadi tugas kita seperti itu teman-teman semuanya. Kita melakukan screening, idenya dengan mencari saham-saham dari sektor-sektor yang outperform pada tahun tersebut ya, untuk bisa memiliki peluang kelanjutan kenaikan di awal tahun, khususnya di bulan Januari. Nah, jadi saham-saham seperti ini bisa teman-teman masukkan dalam watchlist teman-teman semua, dalam trading plan teman-teman semua. Tinggal diikuti ceritanya seperti apa, tinggal dilihat nanti peluang entry seperti apa. Seperti yang saya jelaskan pada saham UVCR tadi ya. Tinggal dilihat bagaimana apakah dia memiliki peluang untuk break resist apa tidak, apakah dia memiliki peluang untuk melanjutkan kenaikannya apa tidak, seperti itu. Oke. Demikian sharing saya pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi ini bukan video rekomendasi ya teman-teman semua, melainkan video sharing aja, tips atau ide screening dari saya. Silahkan ditonton kembali ulasannya dari awal hingga akhir jika ada dirasa yang kurang jelas, dan silahkan juga sampaikan komentarnya ya. Mungkin ada juga ide-ide screening lainnya atau ada pendapat saham-saham lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan dalam video kali ini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, maka saya minta dukungan untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain.
ya, agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya dan channel ini bisa terus berkembang. Oke, keep practice ya, dan tetap pertahankan semangat untuk bisa meraih profit yang maksimal di awal tahun nanti. Thanks for watching dan see you in the next video.